Ya, saya baru hari ini loh saya melihat Tuhan keluar air mata hari ini. Tahu gak kenapa? Karena kita masih mementingkan diri sendiri. Kita bilang, enggak Tuhan, saya mementingkan kepentingan umum. Enggak, kita masih pentingin diri kita. Banyak kali kita berusaha memuaskan diri kita, hasrat kita, kemauan kita, dan Tuhan disuruh mengikuti kemauan kita. Saya bilang, ini kejahatan besar. Ini kejahatan besar. Hati-hati ya, hati-hati semuanya. Semua waspada, semua kita waspada. Udah bukan waktunya lagi buat Tuhan nangis. Udah bukan waktunya lagi buat Tuhan nangis. Tapi biar membuat Tuhan tersenyum, kita bertobat sungguh-sungguh. Lepasin apa yang bukan milik kita. Apa yang bukan bagian kita harus dilepas. Tapi apa yang bagian kita, kebenaran, itu yang harus kita pegang. Kira-kira bisa terima gak apa yang diomongin? Saya berharap, kita semua berharap, kita semua mengalami transformasi kehidupan. Hari ini saya masih melanjutkan akankah orang mati berjalan. Tapi ini bagian penting. Ini bagian penting. Karena hari ini kita akan bicara tentang kematian rohani. Menurut saya ini sangat penting. Sangat amat penting. Kenapa? Karena banyak orang mengalami kematian rohani tapi dia nggak sadar kalau rohaninya sudah mati sebenarnya. Sebenarnya rohani sudah mati tapi nggak sadar. Kenapa? Kematian fisik. Simak ya. Kematian fisik, roh sama jiwa kita keluar dari badan. Kematian rohani itu roh Allah keluar dari kita. Kita nggak sadar. Kenapa? Karena di switching, diganti langsung dengan roh lain. Itu yang membuat kita nggak sadar. Kita pikir kita masih Kristen, kita masih ke gereja, kita masih beribadah, kita masih pelayanan. Sadar nggak saudara? Kalau sebenarnya banyak indikasi dari kita sudah kehilangan roh Allah. Jangan pikir kita masih berbahasa roh, kita masih dengar suara Tuhan. Roh Allah masih tinggal di dalam kita. Belum tentu. Saul juga dengar suara Tuhan. Roh Allah udah minggat dari dia. Hati-hati ya. Ini bagian dari akankah orang mati berjalan, yaitu kematian rohani. Saudaraku, kita dicipta oleh Tuhan dari debu yang tidak ada berharganya. Debu itu gak ada harganya. Betul? Batu, kayak kemarin saya bilang, saudara ngelihat batu, padahal itu permata, tapi mesti diolah dulu. Saudara sadar gak? Berharga gak itu? Enggak. Bagi kita gak berharga. Tapi lihat, di tangan orang yang tepat, itu bisa jadi sesuatu yang berharga. Gimana caranya kita jadi berharga? Kita harus lewatin proses. Proses yang kita lewatin itu membuat kita menjadi berharga. Nah, proses ini yang gak enak. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, lihat ya. Manusia dibentuk dari debu tanah yang tidak ada harganya. Tapi dimasukin nafas Allah. Itu yang menjadi berharga. Sorry, sebentar. Simak baik-baik ya. Kita ini tidak ada harganya. Tapi begitu ada roh Allah di dalam kita, Tuhan mengembuskan nafasnya di dalam kita, kita jadi berharga.
Saya selalu bilang sama saudara gini, Pak Adi melukis. Dia melukis Mona Lisa. Melukis Mona Lisa sama persis sama Leonardo da Vinci lukis. Sama persis, gak ada bedanya. Yang berharga yang mana? Pertama. Leonardo da Vinci. Kenapa? Karena original. Karena dia terkenal. Ya, Pak Hadi kurang terkenal kalau soal melukis. Kalau soal potong rambut oke lah. Ya, kenapa? Ada image, ada gambar Leonardo da Vinci di dalam lukisan itu. Itu yang membuat jadi berharga. Istilahnya gini, Leonardo da Vinci, dia gambar gunung biasa aja, sawah-sawah, itu jadi berharga. Kita mau gambar apapun, gak ada harganya. Kenapa? Kita enggak. Kita sebenarnya, kita siapa? Ya. Nah, Tuhan juga begitu. Kita dari debu. Woi, sadar semuanya kita debu. Nggak pusing kita siapa. Lu mau pintar kayak apa, lu debu. Gitu aja. Tapi Tuhan baik, dia tembusin nafasnya ke kita. Itu yang membuat kita berharga. Itu yang buat kita jadi berharga. Ada nafas Allah. Ada nafas Allah. Sampai Mazmur 43 ayat 4. Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kita bisa bersyukur kepada Allah. Kita bisa bersyukur pada Allah. Kita datang ke hadapannya. Kenapa? Karena kita sudah dijadikan berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan begitu indah di hadapan Tuhan. Kita harusnya bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yesaya bilang apa? Yesaya sampai bilang gini, siapakah manusia sampai dia begitu berharga? Berapa kali saya ngomong sama saudara ya, malaikat jatuh, dibuang. Manusia jatuh, anaknya turun dan terdunia. Malaikat jatuh, dibuang. Kita jatuh, saudara dan saya jatuh dosa. Dia turun datang, dia beresin kita. Betapa berharganya kita. Kalau saudara mau tahu betapa berharganya saudara mau lihat betapa berharganya saudara. Lihat ke kayu salib. Lihat kayu salib. Itu harga yang Tuhan bayar buat kamu. Berapa? Tidak ternilai. Dia bukan bayar pakai uang, dia bayar pakai nyawa. Betapa berharganya kau di hadapan Tuhan. Jangan disia-siain. Tuhan gak mau, sekali lagi, Tuhan gak mau engkau kembali ke debu. Tuhan gak mau engkau kembali ke debu. Kenapa? Karena ada nafas Allah di dalam engkau. Tapi kalau roh Allah sudah minggat dari engkau akan kembali jadi debu. Engkau tidak ada maknanya. Terbuang ke dalam lautan api yang menyala. Itu bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa. Hiduplah suka-suka. Dan kamu akan melihat pintu neraka terbuka. Sekali lagi saya bilang, hiduplah suka-suka, kau akan lihat pintu neraka terbuka. Hiduplah lurus di hadapan Tuhan, kau akan melihat mahkota kehidupan ada di kepala. Ya, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Ayub 7 ayat 17. Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Waduh, siapa kita sehingga kita dianggap agung dan diperhatikan Tuhan? Siapa saudara dan saya sampai dia mau datang ke tempat ini? Siapa kita? Siapa kita? Kita gak ada harganya kok. Tapi dia mau datang ke sini, dia mau hampiri kita. Dia mau hidup sama kita. Dia mau bersentuhan dengan kita. Waduh, betapa berharga kita. Sayang, dosa membuat manusia kehilangan gambar Allah. Sekali lagi saya bilang, dosa telah membuat manusia kehilangan gambar Allah. Tuhan gambar manusia sesuai dengan gambarnya.
Wajahnya ada di dalam kita. Dia gambar. Begitu kita dosa, gambar itu rusak. Gambar itu hilang. Dosa membuat manusia kehilangan gambar Allah. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain. Manusia harus lahir baru. Masuk ke dalam air, diangkat jadi manusia yang baru. Konyolnya, waktu masuk ke dalam air, diangkat jadi manusia yang baru. Tuhan mengembuskan nafasnya. Di situ Tuhan mengembuskan nafasnya. Dan luar biasanya, begitu Tuhan mengembuskan nafasnya, kita masih hidup sesuka-suka kita. Semau-mau gue. Gue mau hidup gimana, itu urusan gue. Saya bilang, engkau tidak menghargai keberadaan Allah di dalam. Enggak ada engkau menghargai itu. Kita harus lahir baru. Pada saat kita lahir baru, Tuhan mengembuskan nafasnya. Tuhan mengembuskan nafasnya. Oleh sebab itu, pertama kali kita bertobat, gak butuh perbuatan baik. Kenapa? Pada dasarnya gambar kita sudah rusak. Gambar kita sudah rusak. Gak perlu perbuatan baik. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak baik. Gak ada perbuatan baik di dalam kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan bilang, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Bukan. Tapi karena anugerah Allah. Di situ keselamatan terjadi. Kita masuk ke dalam air, kita dihembuskan nafasnya. Itu dia. Kita jadi berharga lagi. Kita kembali jadi berharga. Pada saat Tuhan menghembuskan nafasnya, dia mau gambar ulang kita. Dia mau gambar ulang kita. Begitu dia mau gambar ulang kita cuma bikin apa? Kita cuma siapin kanvasnya aja, hidup kita. Kanvasnya itu hidup kita. Biarin deh Tuhan gambar kita. Biarin Tuhan gambar kita seperti apa. Nah, pada saat dilukis, kadang menyakitkan. Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan itu. Sekali lagi, Tuhan izinkan. Pada saat lukisan itu dilukis, pada saat lukisan gambar Allah itu terjadi, kan Tuhan izinkan sakitnya luar biasa. Kenapa? Tuhan mau kita jadi seperti dia. Dimana pada saat kita disakiti, kita nggak boleh balas. Pada saat begini, kita nggak boleh. Kita mesti diam aja. Kita dituntut sama Tuhan menjadi sabar seperti dia. Aduh. Sampai di tingkat ini gak enak. Pertobatan tidak perlu perbuatan baik, tapi jika tidak berubah dan berbuah. Tapi kalau saudara setelah bertobat, mengaku bertobat, setelah lahir baru, saudara tidak bertumbuh, tidak berbuah, kembali lagi pada hidup yang lama, saya bilang, rohanimu cacat. Kamu mengalami kecacatan rohani. Dan kamu gak sadar. Pertama cacat dulu. Sakit-sakitan rohaninya. Sakit-sakitan rohaninya. Sakit-sakitan. Sampai mati. Engkau gak tahu. Begitu roh Allah minggat. Roh Allah gak bilang ini. Dadah. Nah, roh Allah gak pernah ngomong. Gak pernah kasih bye-bye sama saudara. Pada saat dia minggat. Dia pergi, langsung roh lain yang masuk. Begitu roh lain masuk, engkau sudah rusak total. Tuhan hendak cetak ulang kita. Kita sediakan diri kita aja sebagai kanvas untuk dapat digambar ulang. Saat digambar ulang, itu dibutuhkan waktu. Pengorbanan diri sendiri. Korbanin diri sendiri. Korbanin kesenangan kita. Korbanin semuanya. Aduh. Ini yang paling gak enak. Ngorbanin diri sendiri. Ngorbanin kesenangan kita. Ngorbanin waktu kita. Ini yang paling gak nyaman. Permasalahannya, Tuhan telah menghembuskan nafas ke kita. Bagaimana jika ternyata nafas Allah itu sudah tidak ada lagi di dalam kita? Saudara tahu tidak? Keberadaan roh Allah di dalam saudara masih ada tidak? Puji Tuhan kalau masih.
Kita bilang masih. Kalau masih, you harus hidup sesuai dengan Tuhan hidup. Tadi ingat Tuhan bilang apa? Aku mau dansa sama kamu. Kamu harus ikuti irama. Ikuti iramaku Tuhan artinya apa? Ikutin cara geraknya Tuhan. Ikutin hidupnya Tuhan. Ikutin gayanya Tuhan. Kalau Tuhan mau bawa saudara ke sini, saudara maunya ke sana, gak nyambung lu sama Tuhan. Gak nyambung. Kita harus ikutin kemana Tuhan mau. Baru bisa berdansa sama Tuhan di situ. Gak bisa mau kita lagi. Sekali lagi, gak bisa mau kita lagi. Ada dua jenis kematian. Mati jasmani, yaitu roh dan jiwa keluar dari tubuh kita. Yang kedua, mati rohani. Saat roh Allah telah mundur dari kita. Kita gak sadar. Karena roh lain sudah menggantikannya. Coba lihat di 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Aduh, ini saya dengarnya gak enak. Roh jahat yang dari Tuhan. Sebenarnya maknanya begini. Tuhan mengizinkan roh jahat. Tuhan mengizinkan roh jahat mengganggu engkau kalau roh Allah sudah minggat dari. Roh Allah gak bakal bisa ganggu nih media. Gak bakal bisa ganggu. Roh jahat gak bakal bisa ganggu media. Karena keberadaan roh Allah di dalam dia. Tapi ketika roh Allah sudah minggat dari dia, di situ saatnya roh jahat yang ganggu dia. Kita diganggu dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Kita diganggu dengan segala sesuatu yang seakan-akan tujuannya adalah diri kita sendiri. Kenapa rohani seseorang bisa mati? Kenapa rohani seseorang bisa mati? Sekali lagi saya ingatin ya, roh Allah mundur dari seseorang itu tidak pernah pamitan. Tiba-tiba pergi, roh jahat yang ganti. Dan gak sadar. Gak sadar. Kenapa? Roh Allah mundur dari kita. Kenapa? Alasan yang paling dasar. Karena kita hidup dalam dosa. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran. Simak ya. Kamu dahulu sudah mati. Terus? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi kamu sekarang hidup. Tapi di sini firman Tuhan bilang gini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Masa kamu mau mati lagi? Kalau kamu gak berubah, kamu mati loh. You udah bisa enak-enakan ikut Tuhan. Udah bisa. Udah bukan waktunya lagi hidup bagi diri sendiri. Sekarang waktunya hidup bagi Tuhan. Dosa tidak hanya sebabkan sakit dan masalah, tapi kematian. Sekali lagi saya ulang. Dosa tidak hanya menyebabkan sakit dan masalah, tetapi kematian. Mati fisik itu tidak seberapa mengerikan, tidak mengerikan seperti mati rohani. Saya ulang ya, sekali lagi ya, simak ya. Mati fisik itu enggak seberapa mengerikan dibanding mati rohani. Kita takut sama mati fisik. Aduh, takut mati. Begitu sakit, aduh, takut mati. Takut mati. Tapi mati rohani kita nggak takut. Tapi yang mati rohani itu lebih menakutkan. Jauh lebih menakutkan. Kenapa? Mati rohani bisa membawa saudara pada kematian kekal. Mati fisik, saudara punya pengharapan untuk hidup kekal. Tapi kalau selama hidup engkau mati rohani, saya bilang, engkau akan mengalami kematian kekal. Simak ya, Kolose 2 ayat 12.
Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dalam baptisan kamu sudah dikubur. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Iya, lihat ya. Lihat ya. Kamu sudah dikubur. Artinya kamu sudah mati dari dosa-dosamu. Tapi kalau dosa itu masih hidup di dalammu, engkau yang akan mati. Kalau dosa itu masih terus dibiarkan hidup, engkau yang mati. Rohanimu mati. Dan engkau akan mengalami kematian kekal. Gak enak dengannya. Gak enak dengannya. Tapi ini fakta. Ini fakta. Karena dosa kita dikubur, artinya kita mati. Dosa membawa kita kepada kematian. Dosa membuat kita hilang hasrat akan hal-hal yang rohani. Saya pernah ngomong sama saudara ya, kalau you sudah tidak punya hasrat untuk datang ke gereja, kalau you sudah tidak punya hasrat untuk menyembah Tuhan, kalau you sudah tidak punya hasrat untuk mencari Tuhan, itu indikasi you sudah mati rohani. Dosa membuat kita hilang hasrat akan hal-hal rohani. Orang yang berdosa tetap dapat terlihat rohani. Sekali lagi, orang yang berdosa tetap dapat terlihat rohani, tapi sesungguhnya sudah mati. Ini yang namanya kematian rohani. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan. Kamu seperti kuburan. Terus? Yang dilabur putih. Putih, di luarnya bersih. Terus? Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Di luar kita pelayanan, di luar kita ibadah, di luar kita masih berdoa. Tapi di dalam sudah tidak ada hasrat akan Tuhan. Kamu seperti kuburan. Itu yang namanya kematian rohani. Saya bilang ya, iblis akan berusaha membuat semuanya terlihat oke. Iblis akan berusaha membuat semuanya tampak baik-baik saja. Dia bikin kau gak punya kemauan akan Tuhan. Dia bikin kau gak punya hasrat akan Tuhan. Tapi kau rajin pelayanan, rajin ibadah. Tapi kalau engkau sudah tidak punya hasrat lagi sama pelayanan, sama ibadah, itu tanda, waduh sudah mati loh. Jangan ngomong-ngomong rohani lah, capek gua dengarnya. Itu tandanya kita sudah mati. Lu jangan ngomong baik-baik deh, jangan ngomong rohani deh. Bosan gua dengarnya. Itu tandanya kita sudah mati rohani. Lu jangan ceramain gua deh. Lu jangan ceramain gua. Itu tandanya saudara sudah mati. Mati dari apa? Dari teguran. Oke. Sampai sini masih bisa nyimak. Semuanya akan nampak oke-oke saja. Amsal 14 ayat ke-12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita pikir kita baik-baik saja nih. Kita pikir kita lagi benar nih. Tapi ujungnya maut. Hati-hati. Salah melangkah, salah jalan. Hati-hati. Kita pikir kita sudah pelayanan, tidak mungkin roh Allah mundur dari kita. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, jelas Tuhan bilang ke saya, buat buku ini untuk para
pelayan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada koneksi dengan Tuhan. Gak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Iblis akan ganti api Tuhan. Kerinduan akan roh Allah, kerinduan akan roh Allah akan diganti dengan api yang palsu. Pelayanan mulai disimpangkan dengan sifat-sifat kedagingan. Pelayanan mulai disimpang dengan sifat-sifat kedagingan. Kita fokus pada, simak ya, kita fokus pada kelola gereja. Kelola gereja. Bagaimana caranya saya mengelola gereja ini supaya gereja ini jadi banyak? Kita selalu fokusnya ke situ. Tapi kita tidak pernah fokus bagaimana mengelola dan mendandani jemaat. Bagaimana caranya supaya saudara didandani, dikelola sedemikian rupa supaya saudara jadi mempelai Kristus. Saya bilang, itu tugas dan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya saya, tapi saudara juga. Gimana caranya saudara akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar? Bagaimana caranya orang-orang di sekitar saudara dandani supaya mereka tampil seperti Kristus? Hati-hati saudara, bahaya ini. Kematian rohani, kematian itu ditandai dengan apa? Ada dua hal. Ditandai dengan apa? Satu, tidak ada nafas. Orang berhenti nafas. Hah, udah mati dia. Udah gak ada nafasnya. Udah mati. Nafas hidup kita apa? Nafas hidup kita apa? Nafas hidup kita adalah persekutuan atau hubungan dengan Allah. Kalau saudara sudah tidak punya hubungan dengan Allah, sudah tidak ada nafsu sama Allah, sudah tidak ada nafsu sama Allah, itu indikasi saudara sudah mengalami kematian rohani. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara sudah tidak punya nafsu sama Allah, tidak punya hasrat sama Allah, itu tandanya saudara sudah mengalami kematian. Kita sudah tidak punya kemauan untuk berdoa lagi. Banyak sekali beban di kita yang membuat kita tidak lagi bisa berdoa. Aduh, saya bilang sama saudara, hati-hati loh, itu indikasi kematian rohani. Kematian rohani ditandai dengan kehilangan nafas. Nafas hidup orang percaya adalah hembusan Allah, yaitu persekutuan dengan Allah, doa. Kalau doa sudah tidak lagi ada di dalam saudara, saya bilang, waduh, bahaya. Tapi Pak, saya masih doa pagi Pak, saya masih doa makan Pak, saya masih doa tidur Pak. Itu doa rutin. Itu doa rutin. Gini ya, itu bisa menjadi rutinitas kita setiap hari. Saudara rutin lah, rutin. Doa, makan, bangun pagi, doa, tidur, doa. Saudara rutin itu doa rutin. Doa rutin, tapi bukan dari hati yang paling dalam. Ya, gimana Pak saya kerja? Saya bilang doa ada dua, doa liturgi sama doa hakikat. Ya, doa liturgi, saudara masuk kamar kunci pintu doa, itu liturgi. Tutup mata, saudara doa hakikat. Dimanapun berada, saudara bisa bilang, oh Lord I love you. Lagi di jalan, saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat semuanya saudara bisa bilang, lakukan itu. Itu doa hakikat. Saudara lagi nyuci piring, saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan, walaupun piring ini banyak cuciannya, terima kasih Tuhan. Saudara lagi nyuci pakaian, aduh terima kasih Tuhan, walaupun saya capek, tapi saya bisa jadi berkat bagi keluarga saya. Terima kasih. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu doa hakikat. Oke lah kalau saudara bilang, waduh Pak, doa hakikat, saya liturgi saya gak ada Pak, gak ada waktu. Saya bilang, gak mungkin lo gak ada waktu. Waktu kita habis di HP kok.
Sekarang saya tanya sama saudara, bangun tidur bikin apa? Langsung ambil HP. Sekarang saya bilang ya sama saudara, simak ya. HP itu napasmu, bukan Tuhan napasmu lagi. Kalau you masih pegang HP, di gereja masih pegang HP, saya bilang, HP itu napasmu, bukan Tuhan lagi napasmu. Tuhan bisa nyanyi, di sini HP, di sana HP, di mana-mana tanganmu HP. Saya bilang, you gak tobat, you bahaya. Yang pegang HP taruh deh. Ini lagi rekam, Pak. Ini lagi rekam. Sampai sini paham gak? Paham. Sekarang saya tanya sekali lagi, nafasmu apa? Tuhan, buktiin bukan HP. Buktiin bukan HP. Bangun tidur, langsung cari Tuhan, bukan cari HP. HP gua mana? HP gua mana? HP-nya hilang, ribut satu rumah. HP-nya hilang, ribut satu rumah. Tuhannya gak dicari, gak ribut, diem aja. Saya gak enak kalau ngomong nanti. Ngomong aja. Gak apa-apa. Ya kan? Saya bilang, doa berapa jam sih sehari? 1-2 jam. 1-2 jam. Oke, 8%. Main HP berapa jam? All the time. Jarang. 20 jam enggak. Jarang. Kita bisa maha hadir. Maha hadir. Kita main HP, main game segala macam. Kita bisa habisin waktu kita sia-sia. Sadar nggak saudara, itu bisa membunuh rohani. Saya bilang sama saudara ya, kalau you nggak takut sama itu, you nggak pantas masuk surga. Gak enakan dengarnya. Ya. Indikasi pertama, orang mengalami kematian rohani, nafasnya nggak ada. Nafasnya nggak ada. Begitu nafas kita hilang, itu mati. Begitu kita nggak ada hasrat untuk Tuhan, hasrat untuk hal rohani, sebenarnya kita sudah mengalami kematian rohani. Yang kedua, indikasinya apa? Organ-organ tubuh kita udah gak berfungsi. Organ tubuh kita sudah tidak berfungsi. Lihat ya. Saudara ngalamin teguran lewat firman. Teguran lewat firman. Lu dosa jalan terus. Saya bilang, organ tubuh sudah tidak berfungsi di sini. Organ rohanimu sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu indikasi kematian rohani. Uyang kita melewati. Masih hidup gak kita? Rohani kita gimana? Masih hidup gak? You dengar teguran nih, berubah gak? Aduh Tuhan, saya bilang ya jangan buat Tuhan nangis lagi deh. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu hari ini, jangan keraskan hatimu lagi. Jangan lagi kerasin hati. Biarkan dia menegur dan biarkan dia mengubah hidup. Jika engkau malas berdoa, itu indikasi mati rohani. Jika engkau terus-menerus tidak cari Tuhan, tapi cari HP, cari pesan, itu indikasi kematian rohani. You gak ada koneksi sama Tuhan, gak ribut. Begitu gak ada kuota, ributnya luar biasa. Kuota habis. Saya bilang ya,
Teknologi sudah menggantikan nafas Tuhan. Teknologi sudah menggantikan nafas Tuhan. Dan luar biasanya, teknologi sudah masuk dalam gereja. Orang sudah nggak bawa Alkitab lagi, sudah bawa Alkitab. Orang udah nggak bawa lagi Alkitab, nggak bawa lagi Alkitab. Orang sudah bawanya HP sekarang. Lihat deh, saudara lihat deh. Alkitab saudara pasti mulus-mulus kan? Kenapa? Kita udah bukanya di HP sekarang. Ya, HP kita lebih jelek dari Alkitab kita. Kenapa? Karena kita main HP terus. Coba saudara mainin Alkitab terus. Buka Alkitab. Alkitab saudara pasti rusak. Sebenarnya sih kepengen juga. Tiap datang ke sini bawanya Alkitab. Gak ada yang pegang HP lagi. Pengen bikin begitu. Cuman udah siap belum? Siap Pak, inilah loh. Udah siap belum? Siap. Udah siap ya? Benar siap. Gak mau pegang HP lagi? Siap. Minggu ini siap, minggu depan siap, minggu depan. Aduh, saya gak siap lagi. Ingat ya, saya bilangnya. Yang pertama apa? Gak ada nafas. Yang kedua, gak ada, organnya mati. Ya, organ mati seperti apa nih? Misalnya, saya tegur dia, dia gak mau berubah. Kepekaan rohaninya sudah mati. Ngerti? Kepekaan rohaninya sudah mati. Jangan pegang ini lu, lu gak boleh pegang ini, lu anak Tuhan gak boleh pegang ini. Terpegang terus. Anak Tuhan gak boleh main game, kita main game terus. Saya bilang ya, itu tandanya kau sudah mengalami kematian Tuhan. You gak berubah, you mati kekal gitu aja. Udah lu jangan begini, udah cari Tuhan aja. Ada ya, waktunya cari cewek. Cari Tuhan, udah cari cewek dulu baru cari Tuhan. Tak dapat cewek baru dapat Tuhan. Kalau you punya prinsip gitu, saya bilang ya, you dapat cewek, you lupain Tuhan. Pasti. Kenapa? Begitu kita dapat cewek, kita seperti kebo dicocok hidung, ditarik sama ceweknya kemana? Lu begini. Kita akan ngikutin cewek daripada Tuhan. Halo, dengar gak? Cari Tuhan dulu. Jangan fokus cari cewek, jangan fokus cari cowok, cari Tuhan. Kenapa? Begitu you dapat Tuhan, you dapat yang terbaik. Amin. Ayo, gue udah kawin. Oke, ya. Fokus di Tuhan. You akan dapat yang terbaik. Fokus di hasrat. You gak ada masalah untuk dapat yang terbaik. Lihat, ada indikasi itu gak? Yang pertama, nafas kita sudah hilang sama Tuhan. Ada indikasinya. Kedua, apakah gak keteguran? Kalau salah satu dari dua ini udah gak ada, saya bilang bertobat sekarang. Waktunya berbalik sekarang. Gak berbalik sekarang, you gak ada kesempatan untuk berbalik. Saudara yang ikut hari Jumat,
mungkin bisa ngerti apa maksud saya ngomong begini. Kita bilang, wah pertendang aja, nanti gue udah percaya pasti gue masuk surga. Soalnya lihat Yoab waktu hari Jumat, lihat Yoab, dia setia. Panggilan di surga. Miss call. Begitu ada call, oh buru-buru ambil. Begitu Tuhan panggil, dibikin miss call terus. Tuhan panggil, miss call aja gak apa-apa. Tuhan maha pengampun. Orang panggil, oh ini penting nih. Oh duit nih, duit. Tuhan panggil, miss call gak apa-apa. Tuhan maha pengampun. Itu bahaya loh. Oke? Ya, lihat ya. Waktu Jumat, Yoab, dia setia ikut Daud. Setia banget ikut Daud. Sampai ujung hidup Daud dia setia. Tapi begitu di ujung Daud bilang apa? Daud itu melambangkan Yesus. Daud itu melambangkan Tuhan. Di perjanjian lama itu bayangan dari yang akan datang. Begitu di ujung hidupnya Daud bilang apa? Jangan biarkan dia hidup. Bantai dia. Dia lari ke mesbah bakaran, dia pegang tanduk keselamatan, dia pegang. Tapi tetap Benaya bilang, bantai dia. Salomo bilang, bantai dia. Pegal dia. Nggak ada ampun. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hidupmu. Hidup cuma sekali. Justru sekali Pak saya nikmatin. Hidup cuma sekali. Karena sekali Pak saya nikmatin. Waduh lu salah jalan. Gak bisa gitu. Hidup cuma sekali. Bukan untuk dinikmati. Untuk diserahkan ke tangan Tuhan. Sekali lagi. Hidup cuma sekali. Bukan untuk dinikmati. Tapi untuk diserahkan ke tangan Tuhan. Kenapa? Bukan aku lagi yang hidup. Tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dampak mati rohani lebih parah daripada mati fisik atau mati kekal. Karena mati rohani akan membawa saudara pada mati kekal. Tidak ada harapan. Ya, indikasi yang berikutnya. Indikasi yang berikutnya itu ketika kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Simak ya. Si A sakit. Masih punya pengharapan kan? Masih. Saya percaya nanti saya akan sembuh, saya bisa berdansa lagi sama istri saya. Ya, lihat ya, masih ada pengharapan. Ya, udah sakit, udah divonis dokter, masih ada pengharapan. Saya kalau sembuh saya masih bisa pelayan, masih ada pengharapan. Tapi begitu mati sudah tidak ada pengharapan, nggak ada lagi pengharapan. Jika engkau sudah pahit hati sama kehidupan, saya bilang itu indikasi engkau mengalami kematian rohani. Sekali lagi, jika engkau pahit hati dengan kehidupan, itu indikasi engkau sudah mengalami kematian rohani. Lihat ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Iya, terus Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. iya, dia gak lagi dengar doa, dia gak lagi dengar perkataan. Kenapa? Karena engkau hidup suka-suka. Kalau engkau hidup semau-maunya, jangan kaget, doamu gak dijawab-jawab. Oke, sampai sini ngerti? Orang yang sakit masih punya pengharapan.
untuk kumpul lagi dengan orang-orang yang dia cintai. Tapi orang yang mati tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi pengharapan. Coba saudara lihat Keluaran 6 ayat 8. Keluaran 6 ayat 8. Dan Salah. Ya. Keluaran 6 ayat 8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Mereka sudah putus asa. Gak ada pengharapan lagi. Gak ada pengharapan lagi. Ini indikasi kematian rohani. Indikasi kematian rohani. Ketika saudara sudah tidak ada pengharapan lagi. Ketika saudara mulai kecewa dengan kehidupan-kehidupan. Berapa banyak orang Kristen hari ini bilang, mendingan gue mati aja. Kenapa? Karena sudah tidak ada harapan. Mati aja. Dipikir dia pasti masuk surga. Banyak masalah, pingin mati. Kapan mati ya? Frustasi. Orang rohani ikut-ikutan. Kapan ya pengangkatan ya? Orang pengangkatan itu karena rindu Tuhan. Saya rindu dekat sama Tuhan. Bukannya karena saya mau lari dari masalah saya. Banyak utang. Banyak problem. Gue pengen pengangkatan. Waduh, gue pengen buru-buru diangkat. Lu mau lari dari utang. Salah fatal. Belajar ya saudara, belajar melihat dengan mata Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat dengan mata Tuhan jika sudah tidak ada roh Allah di dalam kita? Bagaimana saudara bisa melihat dengan mata Tuhan jika keberadaan roh Allah di dalam saudara sudah tidak ada lagi? Sampai sini ngerti ya? Bagaimana saudara bisa bersyukur? Nah ini dia. Bisa gak kita bersyukur ketika kita kena masalah? Ketika kena masalah, bisa gak kita bilang, terima kasih Tuhan kau baik. Ketika kita diomongin orang, ketika kita dijelekin orang, ketika kita diinjek-injek orang, bisa gak bilang, Tuhan terima kasih kau baik. Bisa gak saudara ngomong gitu? Kalau saudara berani ngomong gitu, saudara sedang melihat dengan cara Tuhan melihat. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan saya diinjek, boleh ya Tuhan saya injek balik? Saya bilang, you melihat dengan matamu, sebenarnya rohanimu sudah mati. Rohani kita sudah mati ketika kita mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita putus asa. Kita belajar melihat dengan cara Tuhan melihat. Kita bisa bersyukuri segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jika Anda kehilangan selera akan hal-hal yang rohani, jangan-jangan Anda sedang mengalami kematian rohani. Jika tidak berbalik, siap-siap mati kekal. Sampai sini ngerti? Kematian ditandai dengan tidak ada nafas dan tidak ada lagi organ-organ tubuh kita yang berfungsi. Kita sudah tidak peka lagi akan suara Tuhan. Kita tidak peka lagi sama kemauan Tuhan. Yang penting, gue mau gini Tuhan. Saya mau ini Tuhan. Saya mau dia Tuhan. Saya mau bikin dia Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Gak ada yang lain. Saya bilang, you sudah tidak peka lagi sama Tuhan. Belajar dong melihat dengan cara Tuhan melihat. Belajar dong. Ngerasain apa maunya Tuhan. Oke, sampai sini ya. Saya bilang, kita harus dorong diri kita. Kita harus dorong diri kita untuk sampai mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita nggak ngerti isi hati Tuhan, saudara mau ngerti isi hati siapa? Mau ngerti isi hati siapa kalau saudara nggak mau ngerti isi hati Tuhan? Sekarang lihat di Kejadian 3 ayat 7 sampai 10.
Kejadian 3 ayat 7. Ini setelah manusia jatuh dosa nih ya. Terus Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. nah itu, dosa membuat saudara melihat kekurangan. Sekali lagi, dosa membuat saudara melihat kekurangan. Kita akan melihat kekurangan demi kekurangan. Kita nggak pernah bisa syukurin kelebihan yang Tuhan berikan buat kita. Oke, sekali lagi saya bilang, dosa membuat saudara melihat terus kekurangan. Bukan menyelesaikan dosa, malah sembunyikan dosa. Terus lanjutkan ayat 8. Baru mereka lihat kalau mereka telanjang. Terus Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. saudara lihat ya, ketika semuanya seakan-akan baik setelah saudara bikin dosa, setelah kita berbuat dosa, semuanya seakan-akan baik. Lihat, pada waktu hari sejuk, semua seakan-akan wah, normal-normal saja, beres semuanya, normal, beres semuanya. Lihat, di situ saatnya Tuhan datang menghampiri saudara dan hendak menegur saudara. Tuhan mau pertobatan kita. Tuhan mau pertobatan kita. You udah bertobat, you sembunyi. Apa bedanya kita sama manusia itu? Sama Adam dan Hawa. Terus lanjutin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di mana engkau? Apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan itu maha tahu, betul? Tuhan maha melihat, Tuhan maha tahu. Tapi yang ditanya, di manakah pertobatan? Tuhan mungkin menghampiri saudara hari ini, di mana engkau? Di mana akhir pertobatan kita? Di mana kepekaan kita akan suara Tuhan? Di mana hati kita untuk Tuhan? Di mana kita mau berubah karena Tuhan? Bukan waktunya lagi saudara nikmatin dosa, tapi waktunya saudara gumulin dosa dan bergumul lawan dosa, dan saudara menang bersama dengan Tuhan. Lihat ya, apa yang terjadi? Ayat 10. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang kasih tahu? Karena engkau telah membuka matamu dengan dosa. Engkau lihat kekurangan. Begitu engkau lihat kekurangan, engkau akan lihat semuanya tidak ada yang baik. Ayat 12. Terus gitu. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tahu nggak sebenarnya? Tuhan tahu. Tapi Tuhan minta kejujuran. Kalau Adam bilang, ya Tuhan saya makan, ampuni saya Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tapi apa yang terjadi? Lihat. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ya, lihat ya. Kalau dia bertobat, pasti Tuhan bilang, oke, beres, aku ampuni. Tapi dia nggak bertobat. Dia bilang apa? Tuh cewek tuh yang Tuhan taruh di saya, tuh. Seakan-akan Tuhan, dia bilang, Tuhan, lu kenapa taruh cewek ini gue jadi salah? Kenapa sih Tuhan harus ada Hawa? Coba kita bertobat aja deh. Gak usah cari kesalahan.
Ini karena dia, ini karena dia, ini karena dia. Enggak karena dia, itu karena saya. Kita selalu melempar kesalahan ke orang lain. Oh dia tuh begini, dia begini, dia begini, dia begini. Jangan lempar kesalahan, lempar ke diri kita. Itu yang saya yang salah. Saya yang berdosa. Saya harus beresin diri saya. Gak usah lempar-lempar lah ke sana kemari. Istilahnya gini, you lempar mercon ke orang lain, you gak mau lempar ke diri sendiri. Tahu salah, tapi gak mau ngaku salah. Sama Tuhan malah menikmati dosa-dosanya. Tuhan mau kita seperasaan sama dia. Tuhan mau kita seperasaan sama dia. Orang ketika berdosa pasti ada rasa salah. Pasti ada rasa salah. Tuhan mau cuma beresin aja rasa salah yang terjadi di kita. Itu karena Roh Kudus sudah berbicara sama kita. Iya, gue gak boleh begini lagi. Gue harus berubah. Gue harus berubah. Gue udah diingetin, gak boleh lagi terikat sama HP, gak boleh lagi main-main game. Gue udah diingetin, tapi terus saja gue salah. Ayo gue mau berubah. Ya, bukannya ini, Tuhan kenapa kau kasih HP ini? Begitu diambil, Tuhan kenapa kau ambil? Dia bilang, gue serba salah. Lihat ya saudara ya, Roh masih hidup. Roh masih hidup ketika saudara mengalami teguran. Tapi jika saudara terus mikir, terus nikmati, rohmu mati. Saya tegur hari ini. Gak peduli. Saya tegur kedua. Gak peduli. Saya tegur ketiga. Gak peduli. You bablas terus. Sampai you sendiri gak bisa dengar lagi. Lihat aja. Ayat 10. Keulang ayat 10. Tuhan tanya pertobatan. Di manakah kita pertobatan kita? Tuhan gak nanya posisi kita di mana. Tuhan nanya posisi kita di hadapan Tuhan. Di mana kamu? Di mana posisimu di hadapan aku? Tuhan, aku lagi menyimpang dari luar Tuhan. Tuhan bilang, di mana kamu? Aku lagi nyimpang Tuhan. Tuhan bilang, balik dong. Udah nyimpang masih bilang, itu gara-gara cewek tuh. Udah nyimpang balik. Terus ayat 10 kita ulang. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Iya, Roh membuat kita melihat kekurangan. Lihat ya, dosa membuat kita melihat kekurangan orang. Melihat dengan cara kita, bukan lagi dengan cara Tuhan. Kita melihat dengan cara kita, bukan lagi dengan cara Tuhan. Tuhan, aku telanjang Tuhan. Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kenapa? Karena dosa telah membuka mata kita dan membuat kita melihat dengan mata kita sendiri. Siapa di sini mau disalahin? Siapa di sini mau disalahin? Saya yakin, gak ada yang mau disalahin. Selalu kita nyalain orang. Betul gak sih? Betul gak? Selalu kita nyalain orang. Itu gara-gara dia. Itu dia. Ini. Kita tunjuk orang lain terus. You gak beda dengan Hawa dan Adam. Gak beda. Mulai hari ini jangan tunjuk orang. Tunjuk diri kita. Kita belajar melihat dengan cara Tuhan melihat. Belajar melihat dengan cara Tuhan melihat. Kita disakitin. Aduh Tuhan, terima kasih. Berarti harga diri gue masih tinggi nih Tuhan. Masih marah Tuhan. Ini harga diri masih tinggi Tuhan. Belajar melihat dengan cara Tuhan melihat. Betul gak? Kenapa lu disakitin? Kenapa? Tuhan mungkin bilang, harga dirimu masih tinggi nak. Aku izinkan dia ada di sekitar. Aku izinkan. Nih, lu disakitin. Izinin, Tuhan izinin.
Supaya apa? Supaya kita berubah. Kita sadar, begitu kita disakitin, waduh, gue masih sakit. Begitu kita masih sakit, kita bilang, waduh Tuhan, gue masih manusia celaka. Betul? Coba lihat dengan cara Tuhan melihat. Kita disakitin, kita bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kalau masih sakit, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan lagi mengubah saya menjadi pribadi yang indah. Ya. Saya pernah ngobrol sama satu teman. Dia bilang gini, mami saya waktu itu disakitin orang. Terus dia bilang gini, orang kan masih ada di sekitar. Masih, lu belum kenal. Saya bilang, iya, gue belum menang. Kalau gue udah menang, pasti dia udah kabur. Begitu saya beresin, ngampunin, ternyata dia pergi sendiri kok. Datang yang lain. Datang yang lain. Aduh. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita menjadi seperti Kristus. Amin. Kalau kita belum jadi seperti Kristus, jangan kaget. Ada gesekan demi gesekan yang akan nancep ke dirimu. Sampai kapan? Sampai lu beres. Kalau you masih sakit, saya bilang, you belum beres. Kalau kita nggak mau beresin, you mati rohani. Oke, belajar melihat dengan cara Tuhan melihat. Masalah datang, jebak. Bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini masalah ini membentukku Tuhan. Masalah ini membentukku untuk semakin dekat sama Tuhan. Ya, selalu lihat ya. Jadi saya bukannya ini, mobil saya mati-matian, jalan enak-enak, mati. Jalan enak-enak, mati. Sampai hari ini, baru tadi saya ngomong ke Pak Yogo, Pak, udah diganti pompa bensin, mahal, saya bilang. Pak Yogo bilang, gak bisa Pak, itu mesti ganti. Saya bilang, iya pompa bensin nih. Kenapa gak terpikir? Kenapa saya korek-korek sana, korek sini? Begitu kita doa, pasti ada jawaban. Itu aja. Begitu kita doa, pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluar. Coba kita ngandelin kekuatan kita. Sorry, maaf. Kalau saya ngandelin kekuatan saya, itu satu mobil udah baru semua pasti. Ganti baru semua. Kenapa? Karena saya nggak pakai kekuatan Allah. Kenapa tadi pas Pak Yogo bilang, ganti Pak pompa bensin. Hati saya langsung, nancep. Saya bilang, ini dia jawabannya. Berarti saya mesti ganti pompa bensin. Jangan lupa beli ini. Bercanda. Ngerti ya? Maksud saya, sampai kapan Pak masalah ini terjadi? Sampai kapan Pak anak saya tidak berubah? Sampai kapan Pak suami saya tidak berubah? Sampai kapan Pak? Sampai kapan masalah ini terjadi? Sampai kamu yang berubah. Sampai kapan Pak saya disakitin? Sampai kamu berubah. Sampai kapan Pak orang ini jadi batu sandungan buat saya? Sampai kamu berubah. Sampai kamu bisa menerima mereka apa adanya. Bukan adanya apa. Terima apa adanya. Terima. Rizka, gayanya itu. Tapi tetap saya bisa nerima dia apa adanya. Sampai pada saat itu pasti dia masih berubah sendiri. Ya, kenapa? Bukan kita yang ngikutin orang. Bukan orang yang ngikutin kita. Bukan orang yang ngikutin kemauan kita. Tapi kita belajar ikutin apa maunya orang. Ikutin aja. Oh, dia nih butuh kasih sayang nih. Dia butuh kasih sayang. Saya bilang istri saya, Ken, sayangin dia, Ken. Dia kurang cinta kasih. Ken, ya jangan dibelai. Begitu dia dibelai-belai,
Udah kayak nonis terbalik. Kita lihat dengan sudut mata Tuhan. Jangan lihat lagi pakai cara kita melihat. Cara kita melihat, cara bias, gak beres. Hadapin masalah dan buktiin bersama Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan pernah ngomong gini ke saya. Tuhan bilang, kamu dirancang bukan untuk menyelesaikan masalah. Saya bilang, oh iya Tuhan. Kamu dirancang untuk menghadapi masalah dan buktikan bersama aku. Kamu cakap menanggung segala perkara. Kita dirancang bukan nyelesain di masalah, enggak. Tapi kita dirancang ngadepin aja. Lu jangan jadi pengecut lari. Lu hadepin aja. Hadepin dan buktiin. Masalahmu pasti selesai sendiri. Amin. Sampai sini dulu deh. Saya cuma minta satu ya. Saya minta satu ya. Saya minta satu ya, berubah ya kita semua ya. Amin. Peka ya sama tegurannya. Peka ya sama didikannya. Mulai melihat dengan cara Tuhan melihat, bukan dengan cara kita lagi melihat. Oke? Bersyukur dalam segala keadaan. Tidak lagi putus asa. Organ-organ kita masih hidup. Oke. Saya mengundang yang perjamuan.